Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji uji kinerja pada PPG Daljab Transformasi Pendidikan Agama Islam tahun 2025. Perkenalkan, saya Zaria Ayusyati, mahasiswa Pendidikan Agama Islam batch 3 tahun 2025 di LPTK Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang dengan nomor induk mahasiswa 25104183453. Pada hari ini, Rabu, tanggal 8 Oktober tahun 2025, saya akan melaksanakan uji kinerja di SD Negeri 5 Talang Kelapa. Terima kasih dan selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita memulai pelajaran pada hari ini, ada baiknya kita membaca doa dulu. Oke, Nizam, silakan mimpin doa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, Nizam, silakan duduk. Sebelum kita belajar, seperti biasa kita sholawatan terlebih dahulu ya. Oke, sebelum itu coba Ibu tanya dulu. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Penuh cinta, tetap semangat. Allahu Akbar. Siapa hari ini tidak hadir? Cynthia sama Sandra. Kenapa dia tidak hadir? Izin, mungkin ada urusan ya. Kalau ada yang sakit, kita doakan semoga cepat sembuh dan bisa bergabung belajar bersama kita. Oke, sebelum kita mulai, Ibu tanya dulu, bagaimana hari ini? Siap tidak untuk belajar? Siap. Siap menjalankan tugas apa yang Ibu berikan? Siap. Siap. Kalau siap, di sini kita belajar tentang hidup damai. Boleh lihat di sini, hidup damai dengan saling memaafkan ya. Sebelum itu Ibu tanya dulu. Ada yang tahu apa itu hidup damai dengan saling memaafkan? Yang tahu tunjuk tangannya. Ada yang tahu?
Oke, Monik apa Monik? Hidup lebih tenang dan nyaman apabila kita saling memaafkan. Oke, sebelum itu belajar Ibu akan memberikan tujuan pembelajaran pada hari ini ya. Ini yang Ibu harapkan kepada kalian ya. Yang pertama, menyebutkan arti menyatakan penyesalan dan memaafkan. Berarti di sini menyatakan penyesalan dan memaafkan. Yang kedua, menjelaskan pentingnya adab menyesal dan memaafkan. Terus yang ketiga, memerinci ciri-ciri orang yang pemaaf. Mengungkapkan hikmah, menyatakan penyesalan dan memaafkan. 5 itu menerapkan dan mempraktekkan menyatakan penyesalan dan memaafkan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tujuan pembelajaran ini Ibu sangat harapkan untuk kalian karena ini manfaatnya sangat besar buat kalian, yaitu agar peserta didik dapat menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya, ini Ibu ada video, ditonton dulu ya. Oke, tadi sudah menonton videonya kan? Coba Ibu tanya, apa yang dapat kalian artikan dalam video tersebut? Apa dalam isi dalam video tadi apa? Memaafkan, memaafkan dan meminta maaf. Tadi siapa yang meminta maaf? Beta yang meminta maaf. Terus tidak tadi yang pertama-tama dia minta maaf? Kenapa tidak tulus? Karena dia main-main atau bercanda ya. Padahal si tadi yang satunya tadi berharap si Beta meminta maaf dengan tulus ya. Jadi setiap meminta maaf itu ada syarat dan adabnya ya. Nanti Ibu jelaskan ya. Oke, di sini ada penjelasan mengapa harus menyesal. Ada yang tahu mengapa harus menyesal? Ada yang tahu tidak mengapa harus menyesal? Ada yang tahu? Oke, kalau belum ada yang tahu nanti dijelaskan terlebih dahulu. Mengapa harus menyesal? Karena merasa bersalah atau sudah menyakiti, melukai badan, hati atau merusak barang orang lain ataupun mencuri ya, mengambil harta orang lain. Selanjutnya, syarat dan adab menyatakan penyesalan yang baik. Seperti tadi yang dalam video tadi kan, si Beta dia pertama tidak memenuhi syarat dan adab karena dia bermain-main atau bercanda. Jadi di sini syaratnya pertama, mengakui kesalahan. Mengakui kesalahan itu harus tulus, menyesali kesalahannya. Yang kedua, terus jangan mencari alasan. Terus bertekad untuk tidak mengulanginya. Berarti dia berjanji untuk tidak mengulanginya ya. Jika berupa harta, mengembalikan hak yang diambil. Terus Ibu tanya, penting tidak menyatakan penyesalan? Kenapa harus memaafkan? Kita kembali lagi di sini. Manusia yang baik bukan tidak pernah melakukan kesalahan ya. Tetapi manusia yang bisa memaafkan kesalahan orang yang telah melukai hati ataupun perasaannya. Orang yang mampu memaafkan kesalahan orang lain merupakan salah satu ciri orang yang bertakwa. Nah ini syarat dan adab memberi maaf yang baik seperti yang Ibu katakan. Pertama, ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus melepaskan hak membalas ataupun dendam ya. Tidak menuntut denda ataupun syarat. Yang keempat, menghapus rasa sakit di hati. Terkadang orang hanya bisa memaafkan, tapi hanya di mulut, tetapi di hatinya masih tidak bisa memaafkan. Jadi kalau kita meminta maaf yang ikhlas, otomatis hati kita akan juga memaafkan ya. Tidak menyisakan dendam dan menghilangkan amarah. Oke, sekarang apakah kalian mau memberi maaf atas kesalahan teman? Pernah tidak kalian memaafkan teman kalian? Oke, selanjutnya di sini Ibu akan membagikan kalian kelompok ya, sesuai dengan tema hidup damai dengan saling memaafkan. Di sini berhubung sudah tersusun rapi, jadi langsung aja Ibu bagi. Ini kelompok 1 ya, 2, 3, dan 4. Oke, paham? Jadi di sini tugas kalian itu membuat naskah drama singkat. Nanti ini Ibu bagikan per kelompok ya. Satu kelompok 1 lembar. Ditulis di sini naskah dramanya ya. Di sini kalau tidak muat boleh di belakang ya. Oke, paham? Di sini ini kan ada nih. Buatlah naskah drama singkat tentang pengalaman kalian menyatakan penyesalan dan meminta maaf saat terjadi permasalahan dalam kehidupan sehari-hari. Lalu tampilkan kelompok kalian ke depan. Nanti Ibu tunjuk siapa duluan yang maju. Paham? Paham, Ibu bagi ya. Nih.
Tulis ya. Iya, nama panjang. Jangan nama panggilan ya. Iyalah. Dialognya menggunakan nama sendiri. Habibi, jangan dulu sih Habibi. Apa? Sudah? Boleh begitu? Oke, kelompok 1, 2, 3 udah selesai ya. Udah sini, kumpul. Sudah semua ya. Sekarang maju ke depan ya. Pertama Ibu minta, lihat dulu Ibu, bentar dulu ya, Ibu baca dulu. Coba Ibu sekarang minta kelompok 3 terlebih dahulu ya. Sekarang ini kan dia maju kelompok nih. Ibu minta yang menilai berarti kelompok 4 ya. Ini Ibu bagikan yang menilai berarti kelompok 4 ya. Menilai ya. Ini ada pertanyaannya, kalian menilai. Pembukaan dulu. Waalaikumsalam. Judulnya apa? Oke, judulnya cita-cita. Ini ada ini Ibu bacain ya. Pada suatu hari ada perkumpulan anak-anak yang sedang memperbincangkan cita-cita mereka ketika besar nanti. Ayo, silakan. Besar-besar suaranya. Kenapa mau jadi polisi? Bukankah polisi kerjanya hanya meminta uang rakyat? Polisi itu cita-cita yang baik loh, karena bisa menolong orang lain. Alah, bangsa juga jadi guru, bisa mendidik anak bangsa dan bisa mencerdaskannya. Sudah, tidak perlu diperdebatkan. Toh, semua provinsi itu baik, sama-sama bermanfaat untuk orang lain. Ya udah, kalian tidak perlu saling memberi pendapatnya sendiri. Lebih baik manfaat karena lebih baik pertemanan kita damai dan tenang. Benar kata Sisil, lebih baik pertemanan kita hidup damai dengan saling memaafkan, dengan cara tidak mengejek-ngejek satu sama lain. Iya juga ya, saya minta maaf ya Riki. Iya, nggak apa-apa. Fajri, saya juga memakluminya. Ini menurut Ibu sudah bagus ya, tetapi Ibu memakluminya karena hari ini membuat dan hari ini juga tampil. Mungkin minggu depan akan kita tampilkan kembali dengan kesiapan ya, yang lebih siap lagi, oke? Kalau Ibu suruh tampil lagi minggu depan mau? Oke, sekarang Ibu minta kelompok 4 menilainya dulu ya. Menilai ininya ya, isinya ya. Oke, kelompok 4 coba beri tepuk tangan dulu kelompok 3. Selanjutnya ya, Ibu minta kelompok 1. Kelompok 1 ya. Oke, di sini kelompok 1 tema kebersamaan ya. Tema kebersamaan. Oke, silakan dibuka. Waalaikumsalam. Kelompok berapa nih? Judulnya. Oke, sekarang Ibu bacakan ya. Yuk. Ripaldo, kamu dibawakan bekal apa sama ibumu? Aku dibawakan ayam goreng nih. Kalau kamu? Aku dibawakan bekal udang besar sama bundaku. Soalnya kemarin ayahku menangkap udang bersama ayah Habibi. Jadi bekalmu juga pakai udang, Bi. Iya, Ripaldo. Wah, itu juga tak kalah enaknya. Kalau kamu, Pal, aku nggak bawa bekal. Ibuku pagi-pagi sekali sudah bekerja karena abangku akan masuk SMA. Dari itu ayah sama ibu harus giat mencari uang. Jadi ibuku tak sempat masakin aku bekal. Ya sudah, Pal, kalau masih bisa kok makan bersama kami. Maksudmu gimana kalau kita ramai-ramai makanan biar Nopal juga bisa makan makanan kita? Bagaimana caranya? Begini saja, bagaimana kalau kita makanan pakai daun pisang? Jadi makanannya kita tuang ke dalam daun pisang. Itu biar kita semua bisa makan bareng-bareng. Ide bagus tuh.
Terima kasih ya teman-teman. Cuma kalian teman yang ngerti keadaanku. Siap, santai aja, Pal. Ini sudah berdiri. Oke, di sini tema kebersamaan ya. Ini sudah cukup bagus, tapi belum terlalu ya. Masih lebih bagus yang kelompok 3 tadi. Oke, silakan duduk kelompok 1. Boleh tepuk tangan dulu buat kelompok 1. Ini ya, Ibu minta yang menilai ini kelompok 2 ya. Tapi di sini belum menyentuh ke pelajaran kita karena sini tidak ada kata-kata meminta maaf. Hanya mengucapkan terima kasih ya. Oke. Mana tadi yang suruh Ibu menilai sudah? Karena mengingat waktu kita mau habis, jadi yang kelompok 2 dua kelompok dulu yang tampil ya. Kelompok 1 sama kelompok 3. Untuk kelompok 2 sama kelompok 4 kita lanjutkan di minggu depan ya. Harus siap ya, jangan seperti tadi. Kalau seperti tadi Ibu memakluminya ya. Ibu, ini ada lembaran lagi LKPD. Oke, di sini ada LKPD. LKPD itu lembar kerja peserta didik ya. Di sini ada petunjuknya ya. Petunjuknya silakan kalian baca. Ibu bagi satu-satu. Apa? Di buku tulis. Tempel di buku tulis kalian. Digunting sesuai pola ya. Ya, ini gunting dulu. Sudah dijawab, pakai di sini dikasih lem ya. Tempel yang di sini, yang di tengahnya aja yang dikasih lem. Terus ditempelkan jadi bisa dilihat kayak gini. Oke? Ya. Ini apa? Iya, dijawab. Ini nomor 1, 2, 3. Iya. Ini pertanyaannya ya. Ya, ini Kenza sudah ya. Contohnya kayak gini no ya, kayak Kenza nih. Nih, yang di bagian bawah dilem semua, tapi yang bagian ini yang dilem hanya yang bagian tengahnya saja ya. Nah, jadi bisa dilihat kan jawabannya gitu kan? Sudah, kalau sudah boleh kumpul nak, boleh dikumpul. Siapa lagi? Sudah silakan. Sampahnya, sampah. Oke, sambil menunggu temannya ya. Di sini Ibu akan menjelaskan hikmahnya dulu ya. Hikmah menyatakan penyesalan dan memaafkan. Coba tutup dulu mulutnya. Tutup mulut. Oke, di sini hikmahnya pertama, dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, mendapatkan pahala. Ketiga, telah meneladani Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau kalian sudah menjalankan penyesalan dan memaafkan, berarti kalian telah meneladani Rasulullah ya. Yang keempat, menghapuskan rasa bersalah yang berkepanjangan. Itu maksudnya yang tidak dendam tadi ya. Permasalahannya cukup sampai di sana karena sudah saling memaafkan. Yang kelima, terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya. Coba yang lain duduk mantap-mantap dulu. Terbebas dari rasa dendam dan penyakit hati lainnya ya. Dan yang terakhir, mempererat persaudaraan. Jadi di sini menjadikan kita hidup lebih damai. Oke. Sekarang Ibu mau bertanya. Mau tidak melakukan ini dalam kehidupan sehari-hari? Mau? Jadi harus menerapkannya ya. Karena tujuan Ibu di sini ingin kalian menerapkannya di kehidupan sehari-hari. Oke, sekarang yang ada sampahnya tolong dipegang dulu sampahnya. Nanti baru dibuang semua ya. Itu kertas-kertasnya masukin dalam tas, nah. Oke, di sini mari kita selalu untuk saling memberi maaf dalam kehidupan kita dalam sehari-hari ya. Oke, terima kasih untuk anak-anak Ibu yang telah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Sekarang silakan Nizam memimpin doa.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk Nizam. Silakan yang laki-laki dulu pulang.